Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini, P7 akan mereview sebuah film yang berjudul Black Phone tahun 2022. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Penny yang sedang bermain baseball. Meskipun kalah, lawan main Penny yang bernama Bruce Yamada mengatakan jika tangan Penny sangat kuat dan hampir mengalahkannya. Scene beralih pada suatu pagi. Penny dan adiknya yang bernama Gwen berangkat ke sekolah. Di perjalanan, mereka melihat selebaran anak hilang, yaitu Bruce Yamada. Ini bukan pertama kalinya seorang anak hilang di lingkungan itu. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara ramai beberapa anak meneriaki dua anak laki-laki yang sedang berkelahi. Penny dan Gwen melanjutkan kembali perjalanan ke sekolah sambil berbincang membicarakan si penculik. Scene beralih pada Penny yang mencuri pandang pada teman wanita idamannya yang bernama Donna saat jam pelajaran. Ketika bel istirahat berbunyi, Penny segera berjalan cepat menuju sebuah toilet. Beberapa anak berandalan yang sering membulinya masuk ke toilet dan mengancam Penny. Tak lama kemudian, teman Penny yang bernama Robin datang dan mengancam akan menghajar siapapun yang mengganggu Penny. Scene beralih pada Gwen yang dipanggil ke ruangan guru untuk bertemu detektif. Para detektif menanyakan kepada Gwen tentang mimpi Gwen mengenai Bruce Yamada. Gwen bercerita jika dalam mimpinya Bruce diculik menggunakan mobil hitam dan ada beberapa balon hitam di sana. Polisi terkejut karena adanya balon hitam di TKP tak pernah dirilis pada siapapun. Gwen kemudian mengatakan jika terkadang mimpinya menjadi kenyataan. Malam harinya, Penny menonton film horor sendirian karena ayahnya tertidur dan Gwen menginap di rumah temannya. Keesokan harinya, Penny terbangun karena mendengar teriakan Gwen yang dipukuli oleh ayahnya. Ayahnya marah karena Gwen mempercayai mimpinya dan bercerita pada para detektif. Ayahnya tak ingin Gwen bernasib tragis seperti ibunya yang bunuh diri karena mimpinya selalu menjadi kenyataan. Scene beralih pada Robin yang sedang berjalan sendirian. Di depannya, seorang pria dengan mobil hitam menghampiri Robin. Tak lama kemudian, ayah Penny menerima telepon dari polisi. Ayah Penny pun dengan berat hati mengatakan pada Penny jika Robin hilang diculik. Beberapa polisi pun melakukan pencarian terhadap Robin, namun tak membuahkan hasil. Sementara itu, Penny yang teringat pada Robin meminta Gwen untuk bermimpi lagi agar mendapat petunjuk tentang keberadaan Robin. Sebelum tidur, Gwen berdoa pada Tuhan agar dia bisa bermimpi tentang keberadaan Robin. Beberapa hari kemudian, Penny dihajar habis-habisan oleh beberapa anak yang sering membulinya. Gwen datang membawa sebuah batu dan menghajar berandalan itu. Scene beralih pada Penny yang tak memiliki rekan pada pelajaran biologi. Penny dihampiri oleh Donna yang ingin menjadi rekan kelompok Penny. Dan tentu saja, Penny sangat senang. Dalam perjalanan pulang, Gwen mengolok-olok kakaknya yang sekelompok dengan wanita idamannya. Kemudian, Gwen berpamitan untuk menginap di rumah temannya. Penny pun melanjutkan perjalanan pulang sendirian.
Pini melihat seorang pesulap dan mobilnya. Pini membantu pria pesulap yang menjatuhkan barang-barangnya. Namun, ketika melihat balon hitam di dalam mobil pesulap itu, Pini menyadari bahwa pesulap itu adalah si penculik. Namun terlambat karena si penculik lebih dulu membius Pini. Pini dibawa si penculik dan dikurung di ruang bawah tanah yang kedap suara. Setelah si penculik pergi, Pini mulai memeriksa ruangan tempat dia dikurung. Pini melihat ada telepon berwarna hitam tergantung di dinding. Pini pun langsung menggunakan telepon itu. Namun sayang, kabel teleponnya terputus dan tak bisa lagi digunakan. Pini pun merebahkan diri meratapi nasibnya. Scene beralih pada Gwen yang sedang berada di rumah temannya. Gwen ditelepon oleh ayahnya, diberitahukan jika Pini telah diculik. Gwen sangat terkejut dan segera pulang. Gwen sangat terpukul dengan hilangnya Pini. Scene beralih pada Pini yang terkejut mendengar suara dering telepon. Telepon yang seharusnya rusak malah berdering. Ketika Pini mengangkat telepon itu, si penculik yang sedang berada di sana mengatakan jika teleponnya rusak dan menyuruh Pini untuk menutup teleponnya. Setelah si penculik pergi, telepon kembali berdering. Pini mengangkat telepon itu, namun tak ada suara siapapun. Pini pun memutuskan untuk tidur. Tak lama kemudian, telepon kembali berdering. Pini memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya. Setelah telepon diangkat, terdengar suara salah satu roh anak yang dulu diculik, memberitahukan jika ada ubin yang longgar dan Pini harus menggali ubin itu agar bisa keluar. Pini pun segera membuka ubin yang longgar. Scene beralih pada Gwen yang bersepeda mencari-cari keberadaan kakaknya. Sementara itu, Pini mulai menggali tanah untuk melarikan diri dan membuang tanah sisa galian ke dalam kloset. Setelah merasa lelah, Pini pun tertidur. Keesokan harinya, Pini ketakutan melihat kedatangan sang penculik. Sang penculik membawakan Pini makanan dan juga soda. Setelah penculik pergi, tanpa mengunci pintu seperti biasanya, Pini segera memeriksa pintu itu dan berniat untuk keluar. Namun tiba-tiba, telepon kembali berdering. Pini segera mengangkat telepon itu. Sang penelpon yang merupakan roh korban si penculik melarang Pini untuk pergi ke atas. Karena pintu yang tak dikunci itu adalah jebakan si penculik yang menanti di atas dengan cambuk di tangannya. Setelah mendengar hal itu, Pini pun berjalan perlahan ke atas dan melihat si penculik menunggu dengan cambuk di tangannya. Pini kembali berjalan ke ruang bawah tanah dan segera melahap makanannya. Keesokan harinya, telepon kembali berdering. Pini segera mengangkatnya, dan roh korban penculik mengatakan jika dia menyembunyikan sebuah kabel di bawah dinding dan menyuruh Pini menggunakannya untuk membuka jendela. Scene beralih pada Gwen yang bermimpi seorang anak penjual koran yang diculik. Dan penculik itu menggunakan topeng dan membawa balon hitam berdiri di depan rumah yang terdapat pohon yang sudah mati. Scene beralih pada Pini yang berusaha membuka jendela dengan menggunakan kabel. Namun, usahanya gagal. Scene beralih lagi pada Gwen yang mengatakan pada ayahnya jika mimpinya bisa saja membantu untuk menemukan Pini.
Ayahnya pun luluh dan mengantar Gwen untuk mencari rumah yang mirip dengan apa yang ada dalam mimpi Gwen. Beberapa hari kemudian, polisi mendatangi rumah salah satu warga yang bernama Max untuk memintanya melaporkan jika melihat anak yang hilang. Scene beralih pada penculik yang kembali menunggu Penny dengan cambuk di tangannya. Telepon kembali berdering dan roh korban penculik mengatakan jika si penculik tertidur dan ada sandi untuk kunci kombinasi pintu di tembok. Penny segera menghafal sandi itu dan mengendap ke ruangan atas. Penny berhasil membuka pintu kombinasi dan melarikan diri. Namun, anjing si penculik menggonggong dan penculik pun mengejar Penny. Si penculik berhasil menangkap Penny dan menghunuskan pisau ke leher Penny agar Penny tidak berteriak. Penny kembali dikurung di ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, telepon kembali berdering. Roh korban si penculik menyuruh Penny untuk menjebol dinding yang mengarah ke ruangan pendingin yang terhubung dengan ruang penyimpanan. Penny dengan sekuat tenaga menjebol dinding dan berhasil masuk ke ruang pendingin. Namun gagal untuk masuk ke ruangan penyimpanan karena ruangan pendingin terkunci. Penny mulai menangisi nasibnya. Tak lama kemudian, telepon kembali berdering. Kini, roh sahabatnya yang bernama Robin yang menelpon. Robin menyuruh Penny berlatih berkelahi untuk melawan si penculik. Penny juga mulai menyiapkan jebakan untuk si penculik. Sementara itu, Gwen terus mencari-cari rumah penculik yang ada dalam mimpinya. Gwen terjatuh dari sepedanya ketika 5 korban si penculik menampakkan dirinya. Ketika Gwen melihat ke samping, dia terkejut melihat rumah dan pohon yang sama persis dengan apa yang dia mimpikan. Gwen pun segera menelpon detektif, memberitahukan rumah si penculik. Sementara itu, Max yang merupakan adik si penculik merasa penasaran dengan ruangan bawah tanah. Max terkejut ketika melihat Penny dan mengetahui bahwa kakaknya adalah si penculik yang membunuh anak-anak di daerah itu. Tak lama kemudian, si penculik datang dan membunuh adiknya. Di luar, para polisi mengepung rumah si penculik. Scene beralih lagi pada Penny yang kini bertarung melawan si penculik dan mencekiknya menggunakan kabel dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, telepon berdering dan terdengar tawa dan sumpah serapah para korban pada si penculik. Si penculik pun tewas. Scene beralih pada para polisi yang menemukan banyak mayat korban terkubur di ruang bawah tanah. Sementara itu, Penny segera keluar dari rumah si penculik. Gwen yang melihatnya segera berlari memeluk Penny. Ternyata, si penculik memiliki 2 rumah yang berbeda yang digunakan untuk menyekap dan mengubur korbannya. Ayah Penny pun datang dan meminta maaf pada anak-anaknya. Scene beralih pada Penny yang mulai kembali ke sekolah. Penny menjadi trending topik dan disegani oleh teman-temannya karena berhasil membunuh si penculik. Dan film pun berakhir.